Alif adalah seorang yang rajin, pekerja keras, dan berprestasi dalam menjalani pekerjaannya. Ia memulai bekerja menjadi admin keuangan di tahun 2015. Ia seringkali mendapat reward dari perusahaan tempat ia bekerja karena kegigihannya dalam bekerja sampai ia menjadi pegawai teladan di perusahaan tersebut. Ia juga merupakan seseorang yang suka bersosialisasi. Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah berupaya untuk mengatasi kasus tersebut dengan menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktunya di dalam rumah, termasuk perusahaan yang mungkin untuk dilakukan secara daring atau hybrid. Dalam hal ini, perusahaan Alif memberlakukan secara hybrid sehingga pekerjaan Alif dilakukan secara daring dikarenakan Alif hanya seorang admin keuangan. Pada saat daring, Alif mengalami kesulitan dengan adanya perubahan dalam lingkungan pekerjaannya sekarang, di mana setiap hari ia hanya menatap layar laptop di dalam rumah karena kebutuhan pekerjaannya. Ia juga menjadi jarang sekali berkabar dengan rekan kerjanya, dikarenakan menurutnya berbincang di media sosial hanya buang-buang waktu saja. Awalnya, Alif tidak bisa menerima lingkungan barunya yang serba online. Tetapi, lambat laun, Alif mulai nyaman dengan sistem kerja seperti ini, hingga sikap Alif berubah menjadi malas. Ia seringkali tertidur ketika ada meeting kantor karena ia tidak bersemangat ketika berbincang dengan orang lain di dunia maya. Alif juga acap kali telat mengumpulkan laporan keuangan, hingga pada akhirnya ia mengalami penurunan penilaian kinerja dan sudah tidak lagi menjadi karyawan teladan. Pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia memberlakukan bebas masker di luar ruangan hingga perusahaan bisa memberlakukan luring kembali. Sikap Alif yang saat ini malas, tidak bersemangat hingga sulit bersosialisasi dengan orang lain membuat ia mengalami benturan akan keadaan lingkungan yang terus berubah. Ia terus dituntut untuk mengikuti perubahan keadaan yang sulit untuk ia lalui hingga ia tidak betah akan keadaan lingkungan kerja yang baru ini dan ingin segera keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang masalah Alif yang baru saja kita bicarakan. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang terjadi pada Alif? Ada yang mau jawab nggak? Aku mau jawab ya. Ya. Menurutku yang terjadi pada Alif yaitu dia mengalami kesulitan beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskannya perusahaan membuat peraturan dari sistem kerja WFO ke WFH. Iya sih, dari yang Alifnya itu senang bersosialisasi, terus kayak dia juga semangat kerjanya karena WFH, jadi dia kayak jadi males gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang lain mau menambahkan? Saya mau menambahkan sedikit. Ya, silakan. Alif juga sulit beradaptasi ke WFH ke WFO karena pandemi COVID-19 yang sudah dinyatakan selesai dan perusahaan sudah WFO lagi. Jadi dia sulit beradaptasi dari pekerjaan yang dikerjakan di rumah, terus berubah lagi ke bekerja di kantor gitu. Jadi ini kayak ada kayak dua kondisi lingkungan yang harus bisa diadaptasi oleh Alif ya. Jadi dari WFO ke WFH dia harus beradaptasi, yang tadinya dia semangat untuk bekerja terus sering bersosialisasi, karena adanya pandemi ini dia harus WFH dan dia kayak terbatasi gitu ya. Terus yang kedua, keadaan dimana karena dia udah terbiasa WFH, terus sekarang karena pandemi udah selesai, jadi dia kayak
udah malas, udah nyaman WFH, jadi mau ke WFO lagi, dia harus beradaptasi lagi. Jadi ada dua keadaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin yang kita bahas itu mengapa sih Alif mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan di tempat kerjanya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin Abdul Majid? Baik, mungkin yang terjadi pada Alif itu karena sifat ada selama WFO sehingga yang menjadi pekerja pendidikan yang membuatnya sulit untuk beradaptasi karena terbatasnya pengalaman belajar langsung atau on the job dan berkurangnya transfer pengetahuan secara langsung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya mungkin kayaknya benar sih yang dikatakan Majid itu karena dia kayak karena transfer ilmunya yang dari kayak meeting di Zoom aja itu kayak kurang apa ya, kayak kurang semangat gitu loh. Dan sosialisasinya juga jadi lebih sedikit gitu kan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau udah clear? Kayaknya udah ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau menanggapi untuk reaksinya Alif terhadap perubahan yang terjadi? Saya boleh. Ya boleh. Untuk saran yang pertama mungkin di sini ada Reaksinya. Reaksi aja. Reaksi yang mungkin terjadi ke Alif ya. Sulit untuk menyesuaikan keadaan yang sulit beradaptasi kah? Apa gimana? Tolong ditanggapi. Sebenarnya kalau menurut aku sih reaksi yang dirasakan Alif terhadap perubahan itu dia kayak reaksinya itu karena dari WFO ke WFH, jadi Alif itu belum bisa menerima keadaan sehingga dia itu hanya bisa pasrah akan keadaan yang terjadi dan bekerjanya itu kayak seadanya gitu. Nah terus karena dulu kan waktu WFO dia tuh kayak sering mengejar target kayak ribut-ribut. Nah karena WFH jadi dia tuh kayak nggak ada semangatnya untuk mengejar itu gitu. Nah terus dia malas kan ke WFH, jadi terlihat sering sekali dia kayak tertidur ketika ada meeting, nah terus tidak bersosialisasi lewat medsos kerja sampai laporan keuangannya sering dia telat gitu. Jadi dia tuh kayak nggak menerima keadaan sih menurut aku karena reaksinya itu. Nah terus yang kedua kelihatan banget kalau misalnya dia itu juga kayak males gitu loh kalau ada perubahan gitu, karena dari WFH yang setelah itu dia nyaman gitu kan malas-malasan, terus sekarang dari ke WFO dia jadi kayak aduh udah deh kayak males gitu sih menurut aku. Mungkin ada yang mau nambahin nggak tentang reaksinya Alif? Kalau udah, mungkin kita bisa diskusi apa sih menurut teman-teman saran bagi Alif untuk kembali dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Mungkin ada yang mau menjawab atau Aku duluan boleh ya. Oke, gimana? Saran yang pertama yaitu Alif bisa kembali semangat untuk kerja work from office lagi dengan menerima keadaan bahwa lingkungan hidup ini sering berubah-ubah tanpa kita prediksi.
sebagai manusia kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar bisa hidup lebih baik. Jadi apa ya, menerima keadaan gitu bahwa nggak menerima keadaan bahwa apa ya, menerima keadaan bahwa kayak apa ya, dia harus menerima bahwa semua yang terjadi di kehidupan itu nggak pasti berubah gitu loh, nggak selamanya kayak gitu terus, jadi ya harus menyesuaikan gitu. Itu sih, mungkin ada yang mau menambahin. Mungkin ada yang mau menambahkan saran bagi Alif. Kalau menurut aku sendiri sih, ya dia harus kembali semangat ya. Jadi kayak apa ya? Kayak harus ya itu tadi yang dibilang tadi, harus menerima. Yang kedua, dari lingkungan sekitarnya itu juga harus menyemangati Alif juga sih untuk bekerja lebih baik kayak WFO kemarin. Nah, kayak contohnya ya mungkin perusahaannya ngasih reward yang lebih banyak gitu dari yang dulu. Mungkin itu yang bisa menjadi semangat bagi Alif untuk bekerja lebih baik. Mungkin ada lagi yang Alif sih, dia itu harus terus berkembang usaha untuk meningkatkan sosialisasi terhadap lingkungannya sekitar, sehingga Alif itu bisa terus mengikuti perubahan yang terjadi, sehingga dia itu biar nggak kayak ketinggalan gitu loh dari lingkungannya yang awalnya WFO ke WFA, WFH kembali ke WFO sendiri. ya sih, saya juga setuju dengan Nur juga. Ya karena yang pertama ya, sarannya yang pertama harus menerima, yang kedua harus lingkungan yang sekitarnya juga harus bisa dimangati. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa kami diskusikan. Jadi untuk selanjutnya, terima kasih teman-teman udah bisa bergabung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.